Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Saya Pendeta Ronald Marbun, saat ini melayani di GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan, menyapa Bapak Ibu semua dalam acara Morning Call GPIB. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang melingkupi kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati napas hidup sampai saat ini. Sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, mari kita boleh merenungkan firman Tuhan pada acara Morning Call saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami, yang boleh senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami boleh ada dan berada pada saat ini. Dan kami hendak membaca akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang melingkupi hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, dengar, dan renungkan ini boleh kami mengerti, mengisi hidup kami, dan kami jadikan pedoman dalam kami menjalankan proses kehidupan yang masih Tuhan nyatakan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk perenungan kita saat ini diambil dari Amsal pasal 7 ayat 26. Amsal pasal 7 ayat 26 yang menyatakan, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya, terlebih yang memperlakukannya di tengah kehidupannya hari lepas hari. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan ini yang namanya saling mempengaruhi satu dengan lainnya akan terjadi. Yang namanya saling mengaruhi orang lain dan orang lain mempengaruhi diri kita, dan kita juga mempengaruhi orang lain, pasti akan kita alami di tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalannya adalah ketika semangat atau niat untuk mempengaruhi itu tidak baik atau tidak sehat. Dengan kata lain, mempengaruhi orang lain agar orang lain rusak atau hancur di dalam kehidupannya. Mempengaruhi orang lain membuat orang lain mengalami kecelakaan. Mempengaruhi orang lain membuat orang lain mengalami kehancuran dan kemunduran. Dan tidak sedikit banyak orang yang terpengaruh, yang terjerumus dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu, dengan pengaruh-pengaruh yang jahat itu. Jikalau niat atau semangatnya untuk mempengaruhi kehidupan orang lain baik adanya, positif adanya, membangun kehidupan orang lain untuk menuju kepada situasi kondisi yang baik, tentu tidaklah menjadi persoalan. Namun ketika semangat, niat untuk mempengaruhi orang lain itu ada niat jahat, ada niat yang tidak baik, itulah yang menjadi persoalan. Karena itu, dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, tentu yang diharapkan adalah kita memberi pengaruh yang positif bagi orang lain. Tentu yang diharapkan adalah kita memberi pengaruh yang membangun sesama bagi orang lain, sehingga ada kehidupan yang baik, ada kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Perikop bacaan kita Amsal pasal 7 ini merupakan nasihat Amsal kepada umat Tuhan, khususnya bagi anak-anak muda, agar mereka boleh hidup dalam hikmat Allah, sehingga
mereka boleh senantiasa melihat godaan seperti apa, pengaruh seperti apa yang mereka hadapi, dan kemudian mereka boleh tetap pada posisi untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal mau katakan, dengan hikmat Allah, maka pola hidup yang hendak mereka bangun dan situasi kondisi yang mereka hadapi, itu semua boleh mereka jalani, mereka lalui dengan baik. Termasuk ketika orang mempengaruhi kehidupan umat Tuhan kepada jalan yang tidak benar. Dalam hal ini, kalau kita melihat perikop bacaan kita, hendak memperlihatkan bagaimana ada seorang perempuan penggoda, seorang perempuan sundal yang hendak mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga mereka jatuh, terjerumus dalam keinginan hawa nafsu atau kedagingan. Apa yang terjadi dengan pola hidup yang dilakukan oleh perempuan sundal ini? Dinyatakan dalam ayat yang ke-26 tadi. Karena banyaklah orang yang gugur, ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ada akibat yang dilakukan oleh perempuan penggoda ini. Perbuatannya mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain jatuh pada pola hidup yang tidak baik. Perbuatannya merusak kehidupan orang lain. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini menjadikan orang lain tewas atau binasa. Tentu perbuatan yang demikian tidaklah dikehendaki oleh Tuhan, karena kejahatan yang dilakukan oleh perempuan sundal itu membuat orang lain terjerumus ke dalam kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita agar kita boleh hidup dalam hikmat Allah. Kita boleh senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat, tindakan-tindakan yang jahat, yang membuat orang lain jatuh, membuat orang lain terjerumus, membuat orang lain binasa. Jauhkan perbuatan-perbuatan itu, karena dapat menghancurkan banyak orang. Namun sebaliknya, mari kita membangun kehidupan ini dalam cinta kasih Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Mari dalam perjalanan hidup kita boleh senantiasa memberi pengaruh yang positif kepada orang lain. Hari ini mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, memberi pengaruh yang positif bagi sesama, sehingga melalui kehadiran kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kemudian kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang mendatangkan damai sejahtera Allah bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami dalam Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami, sehingga pada saat ini kami diperkenankan untuk membaca, mendengar akan firman Tuhan, agar kami boleh senantiasa menjalankan kehidupan ini dalam cinta kasih sayang Tuhan. Apapun yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, biarlah semuanya itu boleh memberi sesuatu yang positif bagi sesama kami, membangun kehidupan ini, sehingga segala sesuatunya membawa sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, mulai dari lingkup Sinode, Mupel, bahkan sampai dengan lingkup jemaat, mulai dari perkotaan, pedesaan, bahkan sampai pelosok-pelosok yang ada. Biarlah Tuhan yang boleh campur tangan, menolong, memberkati segala sesuatu yang direncanakan dalam tugas panggilan gereja Tuhan ini, sehingga apapun yang boleh direncanakan, semuanya boleh dilaksanakan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya dalam kebersamaan kami untuk saling menopang, saling mendoakan,
dalam cinta kasih sayang Tuhan, maka apa yang boleh kami nyatakan, yang kami rencanakan dan laksanakan ke depan, semuanya boleh dalam pemberkatan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami ketika kami akan menjalankan hari ini dalam segala aktivitas kami masing-masing, di tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga dan pekerjaan dan pelayanan. Biarlah kasih karunia-Mu, kuat kuasa Allah, hikmat-Mu yang menuntunkan kami untuk memampukan kami menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keberadaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian morning call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dalam segala hal yang boleh Tuhan nyatakan. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.